الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج الطبراني بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مرة telah lewat النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن رواحة berjumpa dengan Abdullah bin Rawahah, melewati Abdullah bin Rawahah, berpapasan dengan Abdullah bin Rawahah. Wa huwa, sedangkan Abdullah bin Rawahah yudzakiru, memimpin zikir ashabahu, teman-temannya. Yudzakiru, menjadikan berzikir ashabahu, teman-temannya. Ya, mungkin beliau subhanallah, yang lain subhanallah. Intinya sebab tindakan beliau, teman-temannya itu berzikir, entah dengan isyarat atau dengan zikir dipimpin, atau dipimpin di awal atau bagaimana. Yang jelas terjadilah majlis zikir di situ. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innakum, sesungguhnya kalian, al-mala', adalah satu kelompok, alladzina, yang kelompok tersebut, amarani, telah memerintahkan kepadaku, Rabbi, Tuhanku, an asbira, untuk aku menyabar-nyabarkan nafsi, diriku, ma'hum, bersama mereka. Tsumma tala, kemudian beliau membaca hadhil ayat ini. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir, maka sabar-sabarkanlah wahai Muhammad, nafsaka, diri engkau, ma'alladina, bersama orang-orang, yad'una, yang mereka berdoa, rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghadati, pada pagi hari, wal 'ashyi, dan pada sore hari, yuriduna, yang mereka semua menghendaki, wajhahu, ridhonya Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kau palingkan penglihatanmu dari mereka, turidu, engkau menghendaki, zinatal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wala tudi, dan jangan kau taati, man, orang, aghfalna, yang aku telah melalaikan dirinya,
Man aghfalna, yang aku telah qalbahu hati dia, an dzikrina, dari zikir kepada aku, wa kana amruhu, dan urusan dia furudha, selalu melampaui batas. Jadi di sini ada satu kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang duduk di majelis-majelis zikir, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, bukan hanya manusia, makhluk yang paling istimewa, disuruh menyabar-nyabarkan diri duduk dengan ahli zikir. Kalau Nabi yang sudah memiliki semua kemuliaan, semua keistimewaan, semua kelebihan, harus beliau ini menyabar-nyabarkan diri duduk dengan orang-orang ahli zikir, maka ini berarti ala sabilil aula, kita ini harus lebih sabar-sabarkan diri lagi. Ya, berkumpul dengan orang-orang baik itu memang tidak mesti enak, ya, tidak mesti enak, bahkan kadang-kadang tidak enak. Berkumpul dengan ahli zikir itu bagi orang yang nggak zikir berat, kok panjang kali, nggak selesai-selesai ini, padahal baru mulai, ini udah nggak selesai-selesai. Ya, memang berat. Nah, kalau Nabi disuruh menyabar-nyabarkan, masa kita nggak mau sabar? Yang pertama, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Pagi sore ini selalu diulang-ulang, ya, di dalam Al-Qur'an, begitu juga dalam hadis-hadis. Karena memang ini adalah waktu yang istimewa. Siapa yang di pagi harinya berzikir, di sore harinya berzikir, maka Allah berfirman pada malaikatnya, hapuslah semua keburukan yang terjadi di antara dua zikir dia. Dan memang kebanyakan manusia di waktu pagi dan sore itu mereka lupa kepada Allah. Kalau ahli dunia pagi hari sudah sibuk dengan pekerjaannya, berangkat kantor pagi-pagi, sepatunya disemir sampai licin, saking licinnya jatuh. Nah, pagi-pagi sudah persiapan, lupa zikir kepada Allah. Sore hari tinggal capeknya ngopi, lupa pula zikir kepada Allah. Kalau santri tidak, pagi hari nggak berangkat kerja, sibuk dengan ngantuknya, sampai berdiri pun jatuh Qurannya. Yang ketawa lihat, masya Allah bisa begitu. Kalau sore hari sibuk rebutan nasi, cepet-cepet nih, kalau nggak cepet nggak kebagian nasi, nggak kebagian nasi susah, nggak kebagian soal nggak susah. Nah, ini berarti kita ini hanya jagoan nasi saja berarti. Makanya pagi dan sore ini selalu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kamu memalingkan pandangan kamu dari orang-orang ahli zikir. Kadang-kadang kalau ahli zikir itu bentuknya tidak menarik, apalagi waktu itu yang diturunkan kepada Ashabus Suffah, orang-orang yang sangat melarat, sangat miskin, pakaiannya pun kadang-kadang bukan hanya cuma satu, cuma bagian bawahnya saja mereka punya, atasnya nggak punya, tidak good looking, apalagi itu. Jadi tidak menarik, tapi walaupun mereka tidak menarik di pandangan manusia, mereka adalah orang yang dicintai oleh pencipta manusia. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kau palingkan penglihatanmu dari ahli-ahli zikir. Pandanglah ahli-ahli zikir itu dengan pandangan kecintaan, pandangan penghormatan, karena mereka lah
orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk mengingatnya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya tidak mau berzikir. Maka Kiai Uzairun dulu mengatakan, orang itu untuk bisa mengikuti syaratnya itu harus jadi ahli zikir, bisa diikuti syaratnya juga harus jadi ahli zikir. Mana di Quran ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi agar bisa ikut Nabi dengan baik harus jadi ahli zikir. Agar bisa diikuti amalannya oleh orang lain juga harus jadi ahli zikir. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wa kana amruhu furudha. Kalau orang itu sudah enggak zikir, maka nanti selalu melampaui batas. Orangnya itu enggak pernah benar. Ya, itu contohnya orang kafir itu yang sempurna enggak zikirnya, selalu melampaui batas. Kalau lagi pakai pakaian yang panjang, maka nyeret jadi kayak tukang pel. Panjang sekali pakaiannya. Tapi nanti kalau lagi pengen mode pendek, umur 30 tahun, pakaiannya kayak bayi 3 hari. Pendek sekali, sampai kayak nggak ada. Jadi amruhu furuto. Kalau nanti dia mau bicara nggak pernah berhenti. Kalau diem ada hari nyepi, diem. Jadi kalau ngomong terus, diem terus, jadi nggak jelas. Nah, jadi harusnya orang itu kadang ngomong kadang diem ya. Kalau ngomong terus jadi bebek, kalau diem terus jadi batu. Bagaimana membedakan batu dan bebek? Kadang ngomong kadang diem. Maka ana amruhu furuto. Nah, jadi orang itu kalau nggak mau zikir begitu, jadi melebihi batas, jadi nggak normal. Amma ingatlah innahu sesungguhnya ma jalasa iddatukum, tiladah duduk bilangan kalian, illa jalasa kecuali duduk ma'hum bersama mereka, iddatuhum bilangan mereka, minal malaikati dari para malaikat. Jadi para malaikat akan duduk di majlis zikir sesuai dengan jumlah orang yang hadir di situ. Kalau yang zikir 10, maka malaikatnya 10. Kalau yang duduk 1000, maka malaikatnya 1000. Maka semakin banyak orang ahli zikir itu berarti semakin mendatangkan banyak malaikat. Tapi 1000 yang melek 5 bagaimana? Nah, itu termasuk masih zikir gak kira-kira itu? Masih enggak? Masih. Membela diri sendiri namanya. Nah, jadi semakin banyak kita membuat majlis kebaikan, maka semakin banyak pula malaikatnya datang. Dan malaikat bukan hanya datang, in sabbahullah, kalau ahli zikir tadi menyucikan Allah Ta'ala, sabbahuhu, maka para malaikat juga ikut bertasbih. Jadi malaikat ikut bunyi. Malaikat aja ikut bunyi, masa kamu enggak? Nah, itu orang-orang yang suka sok-sok diem kalau wiridan tuh harus malu sama malaikat. Malaikat saja ketika duduk di majlis zikir, in sabbahullah sabbahu. Kalau ahli zikirnya subhanallah, malaikat pun subhanallah. Jangan bilang sudah saya wakilkan malaikat. Nah, ini kacau karena ada orang tuh cepet dia itu ngengkelnya itu. Wa in hamidullah hamiduh. Kalau mereka memuji Allah, alhamdulillah hamidu, para malaikat juga memujinya. Wa in kabbarullah kabbaru, kalau mereka mengagungkan Allah, Allahu akbar, kabbaru, malah malaikat pun juga mengucapkan Allahu akbar. Thumma yas'aduna ila Rabb jalla thana'uhu, kemudian mereka naik kepada Rabb Jalla Tanahu, maha agung pujian kepadanya. Naik maksudnya tempat sowannya di atas, tempat melapornya itu di atas, bukan berarti Allah di atas. Nah, sebagaimana Isra Mi'raj itu, Nabi naik ke atas ya, karena tempat yang paling mulia untuk menerima wahyu itu di atas.
Wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah lebih tahu dengan keadaannya hamba-hambanya. Laporannya para malaikat ini untuk menambahkan kemuliaan kita tadi. Bukan Allah ingin penambahan pengetahuan, Allah sudah tahu semua. Wa yaquluna, maka para malaikat mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ibaduka, ada hamba-hamba Engkau, sabbahuka, yang menyucikan Engkau, fasabbahna, maka kami pun bertasbih juga, wa kabbaruka, mereka mengagungkan Engkau, fakabbarna, maka kami takbir juga, wa hamiduk, dan mereka bertahmid kepada Engkau, fahamidna, maka kami memuji juga. Wa yaqulu rabbuna, maka Tuhan kita mengatakan, ya malaikati, wahai malaikatku, ushidukum, aku telah menyaksikan kepada kalian, anni, sesungguhnya aku, qad ghafartu lahum, telah mengampuni mereka semua. Allahumma ja'alna minhum. Fa yaquluna, maka para malaikat mengatakan, fihim, di kalangan orang-orang yang zikir itu, fulanun, ada fulan al-khatta, yang banyak salahnya, ngajinya enggak bawa kitab, banyak salah, enggak sengaja mau balik ada yang jaga, sudah lanjutlah, duduklah. Ini mungkin begitu, itu mungkin dilaporkan juga orang yang begini nih. Wa yaqulu, maka Allah berfirman, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah satu kelompok yang tidak akan celaka dengan sebab mereka, jalisuhum, teman duduk mereka. Jadi yang enggak bawa kitab itu harus menghormati yang bawa kitab itu. Karena dengan sebab yang bawa kitab, yang enggak bawa kitab dapat syafaat. Tapi jangan, sudah dapat, sudah enggak bawa kitab. Nah, ini repot lagi nih. Muhammad kalau dibalik-balik jadi kebalik. Wallahu alam. Jadi ini majlis-majlis zikir itu Masya Allah didatangi oleh para malaikat. Nah, makanya karena majlis didatangi oleh para malaikat, perlu kita ini menyingkirkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh para malaikat. Para malaikat nggak suka kalau ada bau tidak enak. Maka Nabi saya melarang, la tadkhulu alayya kulhan, jangan kalian masuk menemuiku kulhan, giginya masih kuning. Jadi kuning itu kalau emas bagus, tapi kalau gigi ya jadi mengerikan sekali. Nah, jadi nggak boleh, maka masuk masjid tuh giginya harus bersih. Begitu juga bau-bau yang tidak enak. Siapa yang memakan bawang, fala yaqrabanna masajidana, jangan dekat-dekat masjid-masjidku. Kalau bawang mungkin gampang dibersihkan, ada yang susah dibersihkan, bau rokok. Nah, ini yang rokok-rokok ini bikin malaikat ini nggak mau datang, sambil tahlilan sambil berterbangan asapnya. Nah, yang begini ini malaikat mau datang nggak mau ini. Mulut untuk mendekat kepada Allah kok dikasih asap. Memang orang merokok itu bagian dari manusia yang tidak normal. Orang di mana-mana kan asap itu dihindari, malah asap dimasukkan. Tapi yang bikin rokok itu sudah bilang, kami ini bikin rokok khusus untuk orang-orang yang nggak bisa baca tulisan. Nah, tulisannya kan merokok membuat kanker dan sebagainya, karena mereka nggak bisa baca, mereka beli. Atau main matanya min kan tulisannya kecil, yang benar kami adalah surya. La ilaha illallah. Maka ada seorang santri datang kepada kiai. Kiai, saya tidak dengan dajjal tuh nggak takut. Oh, kok bisa nggak takut? Iya sudah jelas kok, ada tulisannya kafir di dahinya, masa saya mau ikut? Oh belum tentu Kang, lo kok bisa? Lah ada tulisan dilarang merokok, kamu merokok terus. Merokok membunuhmu malah kamu coba terus, kan berarti kamu ini termasuk kalau ada dajjal ada tulisan kafir. Ah itu kan cuma tulisan.
La ilaha illallah. Maka ini harus dijauhi perkara-perkara yang menjadikan para malaikat menjauh dari majelis kita, itu harus dijauhi, termasuk gambar-gambar. Para malaikat itu sangat tidak suka dengan gambar, dan orang itu kalau menggambar, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah man yudahiuna bi khalqillah. Itu sahih. Orang yang paling berat adabnya pada hari kiamat diantaranya orang yang suka menggambar. Menggambar nggak boleh. Kalau lihat gambar bagaimana? Ya, mana itu kira-kira itu? Mirip-mirip lah kayaknya. Maka majelis kita itu harus kita jauhkan dari yang seperti itu, biar menjadi majelis yang barokah. Karena bukan hanya didatangi oleh para malaikat, tapi didatangi juga oleh, bagi orang-orang yang mata hatinya jernih, dan itu juga ada hadisnya, didatangi oleh roh-rohnya sebagian para nabi, roh-rohnya para wali. Tapi kalau orang itu pikirannya materi, memang hatinya tidak jernih, maka nanti dia protes. Mana? Nggak pernah lihat. Ya, memang mata kamu itu sukanya lihat anime. Akhirnya ngelihat wali nggak kuat. Atau lihat mangap. Kebanyakan manga jadi mangap. Kalau kebanyakan mangap, kemasukan lalat. La ilaha illallah. Jadi didatangi oleh roh-rohnya orang-orang soleh itu, datang ke majlis-majlis yang diberkahi oleh Allah. Memang manusia itu Allah beri kemampuan masing-masing. Lah tergantung dia itu menggunakan kemampuan dia itu untuk apa. Tergantung orang itu menggunakan kemampuan yang Allah berikan itu untuk apa. Kalau orang itu menggunakan kemampuannya, nah itu yang ditekuni, yang dipikirkan adalah urusan-urusan dunia, teknologi dunia, ya Allah akan bukakan bagi dia teknologi-teknologi dunia itu. Orang yang dipikirkan adalah tentang bahasa Inggris, namanya. Maka ngaji berapa tahun, 8 tahun yang hafal bahasa Inggris, bukan Bukhari, bukan apa. Ada juga begitu itu. Kalau orang itu yang dipikirkan adalah nama-nama pemain bola, mengerti main bola hafal semua, golnya berapa, anaknya berapa, istrinya berapa, mati di mana hafal semua. Tapi kalau rawi hadis, wah susah ngapalin nama itu. Karena memang dia itu, ya dia gunakan kemampuannya untuk itu. Maka kita ini sudah Allah beri kemampuan semua, nggak ada alasan. Allah sudah memberi kita kemampuan, tapi kita kadang tidak mau menggunakan. Nah, kita tidak mau menggunakan. Sedangkan orang-orang soleh itu menggunakan kemampuannya bukan hanya untuk ilmu-ilmu syariat saja. Maksudnya gimana ya? Bukan hanya untuk membaca, menulis, menghafalkan, tapi ilmunya digunakan untuk menjalin hubungan dengan Allah. Akhirnya mereka jadi hatinya yang paling bersih. Karena hatinya bersih, dilihatlah, tampaklah inni aroma la tarawna, bisa melihat perkara-perkara yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Maka gunakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa akal kita, mulut kita, tenaga kita, tangan, kaki kita, ini kita gunakan untuk menjalin hubungan dengan Allah. Kalau kita gunakan untuk menjalin hubungan dengan Allah, maka nanti tidak ada perkara yang lebih indah melebihi menjalin hubungan dengan Allah. Insyaallah semua niat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah
الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله الله أكبر صلاة صلاة